Dan Soekarno pakai topinya begini. Jadi terkenalnya topi Soekarno. Gitu, pakai topi Soekarno. Bahkan ini jadi simbol Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'dah. Yang kami muliakan Ketua Takmir Masjid Ar-Rahman, Bapak Ustadz Alianto SPDI. Baru lagi nih ketuanya. Yang mana ya? Yang mana? Oh, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Yang kami muliakan para sesepuh dan para penasehat, Koordinator Divisi Peribadatan, Koordinator Divisi Kajian Masjid Ar-Rahman, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah yang telah menganugerahkan kita banyak kenikmatan, nikmat keimanan, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang. Yang dengan nikmat-nikmat yang banyak ini diharapkan bisa terus beribadah secara total kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggali ilmunya. Beribadah dan terus menggali ilmu-ilmu keagamaan. Karena harapan besar betul ketika umur makin tua, ilmunya makin banyak. Bukan umurnya tambah, tapi tambah nggak ngerti. Nah, apalagi terkait dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kalau sholat itu ingat ada aja gitu. Setelah belajar dan mengkaji terus, dia akan terpatri fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika baca Al-Qur'an yang tadinya satu halaman sudah mata kiep-kiep gitu. Setelah belajar dan terus menggali, satu juz nggak kerasa. Bahkan 2, 3 dan seterusnya. Odoj, one day one juz, kan standar minimal. Minimalnya ulama. Kalau kita mah satu halaman aja Ustadz bagus, rutin. Satu halaman tapi rutin. Udah satu halaman setahun sekali, jangan juga. Nah, satu halaman tapi rutin setiap hari itu jauh lebih baik daripada baca 5 juz sehari, libur sebulan. Ya, karena pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perkara yang terbaik itu adalah ad-duwamu huwa inqal, ad-duwamu huwa inqal, terus menerus walau dikit-dikit. Nah, itu yang terbaik kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar ini juga yang dijadikan pijakan oleh Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi rahimahullah. Ulama, kalau nggak salah, kalau nggak Syria, Libya, masih hidup sampai sekarang, punya gagasan yang luar biasa
dan itu diposting di laman Facebooknya, dan bukan hanya diikuti oleh masyarakat Timur Tengah, Arab gitu, enggak, di banyak negara. Idenya kullayaum safhah, setiap hari satu halaman, baca setiap hari satu halaman mushaf. Dan uniknya mushafnya itu di screenshot, dipoto. Halaman itu dipoto, diunggah di Facebook. Halamannya. Dengan tujuan apa? Banyak orang yang sibuk, dan banyak juga mungkin yang nggak bawa Quran, lagi ngantri, yang dilihat pasti HP. Ketika buka, ternyata yang keluar Muhammad Ratib An-Nabulsi. Yang ada halaman Al-Quran, baca dia. Lagi macet di jalan, buka HP, yang dilihat halaman yang di screenshot tadi, dibaca sama dia. Dan luar biasa, sekarang sudah juz 27. Salaman, nggak kerasa udah juz 27, hampir hatam. Dan banyak masyarakat yang merasa tercengang gitu. Ternyata saya udah hatam Quran ini hampir. Ngikuti tiap hari. Nggak kerasa. Satu halaman paling 5 menit ya baca itu. Kalau yang lancar. Kalau yang nggak lancar ya bisa 10 menit. Kalau yang masih beletak-beletuk 15 menit gitu. Tapi terus berlatih. Udah tua Ustadz, walau sudah tua. Saya punya komunitas baca Quran di Mesir bersama orang-orang Mesir. Itu yang ikut orang-orang tua. Bacanya beletak-beletuk gitu. Orang Arab padahal. Tapi memang pengaruh bahasa pasar ini luar biasa gitu. Jim dibaca gim gitu. Jadi wa kharaju lillahil wahidil qahhar, bacanya wa kharagu, gu terus gitu. Tapi ya terus latihan. Setahun, 2 tahun, lama-lama lumayan. Wa kharaju. Yang tadinya gu ya zu, itu jadi zai, berubahnya zai. Yang tadi g, sekarang zai. Lumayan. Ju, zu. Terus latihan, udah tua tuh. Ada satu yang ikut dari Aljazair, Algeria. Karena dulunya nggak pernah belajar Quran gitu, udah tua, nyesel. Tapi terus berlatih, lama-lama juga bagus gitu. Pelan-pelan gitu, dikit-dikit. Yang luar biasa semangatnya. Udah tua, tapi semangatnya luar biasa. Mengalahkan tingginya gunung, semangatnya itu. Bisa lama-kelamaan. Ini juga ada orang tua yang alasan-alasan tuh, janganlah alasan-alasan begitu, terus saja membaca Al-Quran. Karena saya belum pernah belajar Quran, terus bacaannya jelek, terus nggak bagus, siapa yang mau denger? Sendiri aja nggak apa-apa. Gitu. Kalau malu, ya berdua lah. Karena mesti disimak. Ini yang mendatangkan terus ya keberkahan dalam hidup dia. Semakin umur bertambah, semakin dia mendekat dengan Al-Quran. Al-Quran memberi syafaat dia di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Al-Quran nanti. Amin, Allahumma amin. Itu baru muqaddimah tuh ya. Kesempatan ini kita akan coba tilik ya, satu sumber hukum. Yang pertama Al-Quran, yang kedua yang akan coba kita lihat nih,
yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan juga terpedaya oleh sebagian kecil yang mengingkari sunnah. Masih ada saja sampai sekarang. Kenapa alasannya? Karena di Al-Quran semuanya sudah ada. Tibyanan likulli syai', Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu, artinya segala sesuatu itu apa? Nggak ada satupun yang tertinggal di dalam Al-Quran. Jadi nggak butuh sunnah, karena semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Apalagi surat Al-Maidah juga jelas tuh, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini itu kapan tuh? Hari ini, karena ayat ini turunnya ketika di Arafah tahun 10 Hijriah, Haji Wada. Itu beberapa bulan setelah itu Nabi meninggal. Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 2 bulan lebih gitu. Habis itu meninggal dunia. Makanya dinamakan haji itu ya haji pertama dan terakhir, Haji Wada. Ya, turun ini di Arafah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Jadi semuanya sudah sempurna di dalam Al-Quran. Nggak perlu lagi sunnah. Jadi semuanya kembali kepada Al-Quran. Dan yang model-model begini, kalau masyarakat awam ya terbawa juga gitu. Iya juga ya itu. Tetapi hal yang demikian ini sangat berbahaya ketika teks Al-Quran ini tidak bisa dipahami satu, atau bahkan maksudnya tidak seperti tekstual yang ada di dalam Al-Quran. Ini mesti ada penjelasan. Mujmal misalkan, ayat yang isinya mujmal, global, nggak bisa dipakai. Coba bagaimana nih? Wa atu haqqahu yauma hasadih, surat Al-A'raf. Wa atu haqqahu yauma hasadih, kan mujmal. Keluarkanlah haknya ketika panen tiba. Zakat tanam-tanaman. Keluarkan zakat tanam-tanaman. Keluarkan haknya. Haknya itu berapa? Cari di Quran, muter-muter kepala pening nggak ketemu. Hanya ada di sunnah, ya kan? 5%, 10%. Kalau diairi hujan 10%, ngairi sendiri 5%. Yang luar biasa, ini ada di sunnah. Nisabnya berapa? Nggak ada di Quran, adanya di sunnah. Fima saqatis sama, laisa fima duna khamsati ausuqin sadaqah. Tidak ada zakat tanam-tanaman di bawah 5 wasak. Ini hanya ada di sunnah. Kan bahayanya di situ, gitu. Yang menolak sunnah itu. Jangankan itu, jumlah rakaat sholat aja nggak ada di Quran. Coba aja cari. Waktu-waktunya ya, waktu-waktunya. Itu pun ijtihad. Ya, waktu-waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Subuh 2 rakaat. Cari di Al-Quran. Kepala pening nggak ketemu. Hanya ada di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sunnah ini juga menjadi sumber syariat Islam yang mesti tertanam pada diri setiap muslim. Kalau ada orang Islam yang mau nolak sunnah, udah anggap aja angin berlalu gitu, karena udah selesai juga.
Sunnah, apa yang dimaksud dengan sunnah? Sunnah adalah ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang sahih mutawatir sedikit betul, yang banyaknya ahad. Zonniyah. Apa itu zonniyah, Ustaz? Lafaz-lafaz hadis yang memiliki kemungkinan makna lebih dari satu. Dari sini ijtihad muncul. Dari sini mazhab-mazhab fikih muncul. Maka yang menolak mazhab juga pening kepala dia ketika baca Sahih Muslim, ketika baca Sunan Abi Dawud, ketika baca Sunan At-Tirmidzi, kitab-kitab hadis dia baca tanpa bantuan mazhab-mazhab fikih, pening kepala. Kenapa? Karena Al-Imam At-Tirmidzi dalam Sunan di awal buat bab larangan menjaharkan bismillah dalam sholat. Waduh. Bawahnya langsung anjuran mengawali dan menjaharkan bismillah ketika baca Fatihah. Loh, sebutkan hadis-hadisnya semua. Ini kan kalau nggak bantuan ulama-ulama mujtahid, ini nggak bisa ini memahami begini, bisa pening kepala. Hadis-hadis yang pertama tadi larangan, hadis-hadis yang kedua dan seterusnya anjuran. Ini pentingnya bermazhab. Yang kedua, di sini penekanan kita di perbuatan-perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan Nabi. Yang dilakukan Nabi itu wajib diikuti oleh kita atau tidak? Perbuatan-perbuatan yang dilakukan Nabi wajib. Wajib. Setuju ya? Semua ya? Oke. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan 9 wanita. Wajib diikuti? Harus konsisten dong. Enggak, Bu, canda dulu. Loh, katanya tadi perbuatan-perbuatan yang dilakukan Nabi wajib diikuti. Sekarang saya kasih contoh. Saya cuma ngasih contoh. Nabi menikah dengan 9 wanita. Wajib? Enggak wajib diikuti. Enggak. Haram bahkan. Nabi melakukan, tapi haram diikuti. Oke. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam puasa 2 hari berturut-turut. Hari ini malamnya nyambung terus puasa. Besok itu wisol namanya. Wajib diikuti? Nggak boleh. Nabi melakukan, tapi nggak boleh diikuti. Nabi menikah, sebagian istrinya tidak diberi mahar. Nabi nikah tanpa membayar mahar. Ada sebagian istri Sayyidah Khadijah dan sebagainya itu bayar mahar. Sebagian yang lain tidak. Tidak memberi mahar. Wajib diikuti juga ini? Enggak, bisa enggak sah. Tapi Nabi melakukan. Tidak boleh diikuti. Kalau kita nikah, wajib bayar mahar. Wajib bayar mahar.
Mahar itu apa Ustadz? Mahar itu benda. Benda. Atau kalau nggak punya apa-apa, jasa. Jasa juga sebenarnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi mayoritas mazhab Syafi'i membolehkan. Ya, mahar dengan jasa, yaitu mengajarkan Al-Quran, menghafalkan istri Al-Quran, menghafalkan istri satu surat, asal jangan kulhu aja tuh. Tapi ya boleh juga gitu, dia yang punyanya kulhu, istri nggak hafal kulhu, hafalkan istri kulhu. Jasa boleh, asal jangan baca Quran ketika akad. Dengan mahar membaca surat Ar-Rahman, hafalan, nggak bisa dijadikan mahar. Tidak sah dijadikan mahar membaca Al-Quran saat akad. Dan di kita bangga betul ketika maharnya membaca Al-Quran gitu. Padahal ngeri betul ini, tidak sah dijadikan mahar. Dan kita kaji betul di Al-Azhar Syarif, di lembaga fatwa, bersama Profesor Dr. Muhammad Ra'fat Osman, pakar fikih perbandingan mazhab. Tapi di Indonesia ramai itu syekh yang begini. Tetap gitu, gak bisa. Yang dimaksud di Al-Quran, di hadis Nabi, ada seseorang yang nggak bisa, nggak punya apa-apa itu. Akhirnya Anda punya apa? Saya punya hafalan Al-Quran. Ini. Udah, zawajtukaha bima ma'aka minal Quran. Saya nikahkan Anda dengan dia dengan Al-Quran sebagian yang Anda miliki. Yang dimaksud Al-Quran di sini adalah menghafalkan istri Al-Quran atau mengajarkan istri ayat-ayat yang dia bisa. Ada manfaatnya yang kembali kepada sang istri. Ustadz, kalau udah terlanjur dia baca itu gimana Ustadz? Apakah dia zina terus? Enggak. Tetap sah pernikahannya. Dia bayar mahar misil namanya. Mahar misil. Mahar misil itu apa? Ini perempuan nih di keluarganya umumnya kalau nikah maharnya berapa? Nah, itu namanya mahar misil. Ya, ini yang patut sama-sama kita pahami. Silahkan membaca Al-Quran baik secara hafalan atau tidak ketika akad, tapi sebagai permintaan untuk keberkahan. Silahkan, tapi bukan untuk dijadikan mahar. Ini yang mesti sama-sama kita pahami. Perbuatan-perbuatan Rasul seperti tadi, ya, menikah tanpa memberikan mahar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahajud, Nabi wajib, kita sunnah, ya kan? Kurban, Nabi wajib, kita sunnah. Ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak wajib kita ikuti, bahkan haram. Yang modelnya seperti ini. Apa seperti ini? Ini kekhususan Rasul, khususiyah, ya, khususiyah Rasulullah SAW yang menjadi kekhususan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, perbuatan-perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat dan terkait dengan tabiat kemanusiaan. Jadi ternyata perbuatan Rasul itu macam-macam, enggak jadi satu begitu, enggak, macam-macam. Perbuatan Nabi yang terkait dengan tabiat manusia itu kembali ke masing-masing. Apa maksudnya ini? Makan dan gaya makan, minum dan gaya minum, pakaian dan gaya berpakaian. Ini
Semua terkait dengan kebiasaan dan tabiat kemanusiaan di satu tempat. Dan Nabi SAW terkait ini longgar. Dulu ketika Rasulullah SAW disuguhi oleh Khalid bin Walid daging dob. Apa dob itu? Daging biawak ya. Akhirnya Nabi SAW nggak noleh itu, nggak noleh. Lezat ini tapi nggak noleh. Khalid bin Walid pikir, waduh ini kayaknya haram ini. Tapi saya sering makan ini, dimakan enak. Kok Nabi nggak makan? Akhirnya beliau memberanikan diri bertanya, apakah ini diharamkan wahai Rasulullah SAW? Nabi menjawab, enggak. Cuma saya nggak biasa makan ini di kampung. Di kampung saya nggak biasa makan beginian. Ya. Begitu juga kita, ada makanan-makanan yang di Arab nggak ada. Bukan berarti makanan yang ada di Indonesia ini haram. Enggak. Karena ini yang umum di masyarakat Indonesia dengan gulenya, dengan rendangnya dan macam-macam itu. Kalau di Arab kan adanya ya roti itu aja bulat tuh. Kemudian pakai tokmiyah dan lain sebagainya, sarit. Ya, model-model seperti itu yang umum dimakan di sana. Gaya makan juga. Nabi SAW makannya dengan 3 jari. Nih, 3 jari. Kita makan dengan 3 jari juga nggak? Kembali ke masing-masing, nyamannya seperti apa. Boleh makan dengan 4 jari, boleh. Boleh makan dengan 5 jari, boleh. Ada juga tuh di sebagian suku makannya begini. Begini. Bukan 5 jari lagi. Setelapak-telapaknya gitu. Ada ya. Begini. Kalau itu yang menjadi kebiasaan di masyarakat, silakan. Dan dia nyaman demikian. Sekarang tambah lagi makannya. Di era modern ini pakai sendok, kan? Boleh Ustaz? Boleh. Ada lebih parah lagi tuh, pakai garpu, kan? Ngeri betul kan? Yang lebih parah dari ini ada nggak? Ada. Makannya sekarang pakai pisau. Pakai pisau tuh makan. Boleh Ustaz? Boleh. Karena ini terkait dengan apa ini? Terkait dengan tradisi dan keseharian masyarakat yang semakin hari ini semakin berubah. Kita nggak tahu 20 tahun ke depan atau 50 atau 100 tahun ke depan makannya seperti apa. Bisa jadi kita duduk begini, nasi udah nyampe mulut sendiri. Bisa jadi, ya kan? Tangan kita nggak gerak-gerak. Robot yang nyuapin kita. Bisa jadi. Gitu. Ya kan, harga robot kan bisa murah. Nanti mah gitu. Kalau sekarang masih mahal. Kalau nanti kayak harga motor sekarang. Semua orang beli robot gitu. Apalagi ibu-ibu untuk bantu masak dan sebagainya. Kita nggak tahu perkembangan ke depan itu seperti apa. Tapi garis-garis ini sudah ada sejak era Rasulullah SAW yang terkait dengan kemasyarakatan, yang terkait dengan keseharian, hukumnya mubah selama tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kembali ke hukum mubah. Dan hukum mubah ini bisa menjadi sunnah ketika diniatkan lillahi ta'ala. Ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pakaian. Nabi SAW tidak membatasi
Modelnya seperti apa? Nabi SAW menuntun dengan 3 tuntunan terkait ini. Yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, tidak transparan. Yang ketiga, tidak ketat. Baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki aja nggak boleh yang beginian, apalagi perempuan. Ya, 3 nih standar yang disampaikan Rasulullah SAW. Modelnya seperti apa? Apa saja. Kita banyak betul model pakaian ini. Negara-negara macam-macam. Tapi selama 3 ini diindahkan, seluruhnya diperbolehkan. Ya. Tapi Nabi SAW memakai jubah, Ustaz. Karena pakaian keseharian di Arab jubah. Coba datang aja sekarang ke Saudi Arabia gitu, nyampe bandara itu udah jubahan semua, jadi seragam. Ya. Kesehariannya juga pakai jubah. Di Mesir, petani-petani, nelayan itu kalau kerja di sawah pakainya jubah. Saya juga sempat geleng kepala, nggak percaya juga dulu. Ini gimana kerjanya pakai jubah ini? Ternyata ketika sampai di sana betul, di sawah tuh ngelukunya pakai jubah. Ngambil ikan, nelayan itu pakai jubah. Terus apalagi tuh yang unik betul tuh, kerja bangunan juga tuh. Kerja bangunan pakai jubah. Diangkat, diikat di bagian pinggang, bagian apa namanya itu, bagian paha itu, ditarik ke atas sedikit, diikat. Tapi tetap jubah yang dipakai. Kenapa Rasulullah SAW memakai jubah? Karena jubah, bahasa kita jubah, kalau di sana jilbab. Jilbab itu bukan kerudung kalau di Arab. Jilbab itu artinya jubah. Ya, itu. Karena pakaian itu pakaian keseharian. Di kita pakai topi ini. Ini namanya topi Soekarno. Topi Soekarno ini yang punya hanya Indonesia dan sebagian Asia nih. Tapi terkenalnya kalau di Arab ini topi Soekarno, apalagi di Mesir. Jadi orang Mesir itu suka betul dengan Soekarno, jadi idaman gitu. Dan Soekarno pakai topinya begini. Ini terkenalnya topi Soekarno. Boleh Ustadz pakai topi Soekarno? Boleh. Bahkan ini jadi simbol Islam di Indonesia. Kalau di Mesir ke bioskop pakai ini nggak masalah. Ya, yang ciri Islam tuh pecinya seperti itu kalau di Mesir tuh. Malu kalau pakai peci begini. Tapi kalau pakai topi Soekarno ke bioskop nggak masalah. Gitu. Tapi di Indonesia ini menjadi simbol Islam. Sarung. Tuh. Di kita luar biasa. Bahkan menjadi simbol Islam. Kalau ibu kita itu, orang-orang tua kita dulu nyuruh anaknya ke masjid pakai sarung biar sah katanya dulu. Artinya apa ini? Artinya budaya sarung, budaya topi Soekarno ini sudah menjadi simbol Islam di Indonesia. Luar biasa. Dan justru lebih baik ketika budaya-budaya yang di Indonesia ini menjadi syiar Islam. Itu luar biasa tuh. Beduk ini sudah banyak. Yang lain kagum, negara lain tuh pengen niru juga. Beduk milik kita. Gitu. Ya, batik. Syukur-syukur kalau batik ini menjadi syiar Islam juga gitu, yang menyebar di seantero dunia. Ini luar biasa. Budaya-budaya yang menjadi syiar Islam. Dan ini menjadi khas Indonesia. Boleh Ustadz pakai batik? Boleh. Ada memang sampai sekarang
sebagian ustadz yang begitu keras memang terkait dengan celana, jas, dasi, haram pakai celana, haram pakai jas, haram pakai dasi. Kenapa? Itu pakaian orang kafir. Pakaian orang kafir, dan Nabi melarang kita menyerupai orang kafir. Yang perlu diperhatikan bahwa dia membaca hadis penyerupaan orang kafir itu tidak lengkap dan tidak masuk kepada tujuan hadis itu. Rasulullah mengatakan apa ini terkait menyerupai orang kafir. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dijuluki bapaknya ahli hadis, beliau menyusun syarah Sahih Bukhari Fathul Bari terkait dengan tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang kafir. Ini dijelaskan selesai oleh beliau dalam kitab itu. Yang intinya yang dimaksud menyerupai orang kafir, menyerupai pada simbol